Halo guys, balik lagi dengan gue Fahmi dan hari ini kita akan kembali cerita-cerita horor dari narasumber. Dan kali ini gue kedatangan, kenalin dulu namanya siapa bang? Nama gue Devan, gue Dari Bekasi. Ya. Kira-kira cerita apa nih? Apa namanya clue-nya dulu? Cerita apa yang bakalan Devan ceritain? Clue-nya anak kecil sama ibu-ibu. Awal ceritanya tuh gimana? Jadi gini bang, gue sebelumnya itu kan kerja tuh di salah satu minimarket daerah Bekasi. Oh ya. Jadi pas waktu malam-malam gue balik kerja, kebetulan kan gue ada problem lah di kerjaan. Akhirnya gue telat pulang. Yang aturan gue pulang jam 10, ini jadi jam 12 ke atas. Kayak gitu, karena problem itu. Oh iya, tapi emang itu biasanya tuh pulangnya jam berapa emang? Normal? Kalau normalnya balik jam 10, gue udah balik bang. Oh iya. Terus pas waktu itu kebetulan lagi ada masalah, gue jadi baliknya jam 12 ke atas. Kebetulan banget tiba-tiba itu mati lampu. Di minimarket itu? Di minimarket mati lampu. Oh terus? Gue coba hubungin temen gue kan, minta bantuan. Karena kan gue nggak bisa nyalain genset. Akhirnya temen gue tuh baru datang jam 12:30. Gue agak panik, cuman kan ya udahlah ya. Itu ya udah, jadi teman gue datang jam 12:30, gue minta bantuan buat nyalain genset. Pas temen gue coba nyalain gensetnya kagak nyala. Waduh. Gue panik lah, coba ngubungin atasan juga nggak ada yang respon karena udah bukan jam kerja lagi ya bang. Iya benar. Sudah malam juga kan. Pas gue coba nyari penghubung genset tuh kabel bang. Ada tuh kan di gudang. Siapa tahu kan kabelnya tuh rusak. Gue cari-cari di gudang pakai flash, gue sendiri masuk. Iya. Gue sendiri masuk, keadaan kan gue pas itu juga kebetulan lagi prepare tutupan tuh mau balik. Brankas gue itu kebuka, brankas minimarket itu kebuka. Kok? Gue nggak tahu. Tapi itu posisi sendiri, Posisi sendiri, temen gue di depan jagain gensetnya rolling di depan toko lah. Berdua doang berarti? Berdua. Terus gue masuk, kan gue pakai flash HP. Gue masuk, terus itu berangkas posisi kebuka. Pas gue deketin, gue sorotin, gue kayak ngeliat bayangan bang. Bayangan hitam sekelebat aja. Oh sekelebat aja, terus? Tapi itu bentuknya nggak jelas ya bang. Anak kecil. Oh anak kecil. Tapi dia di bagian kepalanya tuh kayak ada paku gitu loh bang. Lu bisa kelihatan jelas? Kelihatan di bayangan kelihatan. Oh. Apa kan gue sampai gue deketin tuh, gue flashin sekitar. Nggak ada apa-apa. Itu di ruangan genset itu? Bukan, di ruangan dia deket berangkas, di belakang gudang. Pas itu gue coba beraniin lah, gue pikir itu cuman bayangan aja, karena gue juga takut kan. Udah malam, gue beraniin aja. Terus udah gitu, pas gue coba tutup lagi berangkas gue, udah gue kunci, gue balik lagi ke depan. Karena kan kabelnya gue ngasih kabel ke teman gue, coba pakai yang ini. Pas gue coba nggak bisa juga. Akhirnya gue coba cari lagi yang lain, kan ada beberapa tuh, ada 3 kabel di gudang. Gue pilih lagi, gue cari lagi. Pas gue masuk, itu berangkas kebuka lagi. Langsung gue bulu kuduk semuanya bangun merinding, gue udah habis tuh. Pas itu berangkas kebuka lagi, gue nyium aroma gak enak lah bang. Gue nyium aroma gak enak, kayak
awalnya gue pikir nih bau bangke tikus gitu, kayak bau bangke gitu bang, kayak bau bangke. Tapi pas gue cium lebih dalam lagi tuh kayak bau apa ya, kayak bau gosong. Oh, gosong. Iya, pas gue cium lagi terus lagi itu kayak bau gosong bang. Hmm. Pas gue lihat itu kok udah hitam-hitam ya di apa sih yang bukan belah berangkas tuh, kayak pintunya tuh dia kombinasinya. Oh, kombinasinya. Itu kayak ada hitam-hitam apa nggak tahu. Pas gue coba tutup lagi itu dia berminyak kombinasinya. Kayak Berminyak aja dia, kayak berminyak. bekas ada yang megang. Kayak bekas ada yang megang. Sebelumnya kan udah gue tutup, gue kunci. Pas gue tutup lagi, kok ini ada yang berminyak ini. Berminyak itu benar-benar bau bang. Bau gosong itu. Kayak tuyul apa ya? Tuyul sih. Bisa jadi tuyul. Nah, Iya. tuyul juga agak-agak ngeri itu kan, dari postur bayangannya tuh kayak ada paku segala macam lah, gue juga gak ngerti. Setelah kejadian itu, gue udah. Tapi lu cek nggak ada yang hilang nggak? Nggak ada sih, nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang. Aman. Tapi besokannya bang, Oh, besoknya. sekarang lagi gue tuh gue udah nyerah, nggak bisa nyala. Jadi gue tinggal aja balik. Gue pulang sama teman gue, besokannya gue cek CCTV. Gue cek CCTV karena gue ragu dong. Oh iya. Tahu tadi yang hilang nih. Iya. Karena kan pas gue cek nggak ada, aman. Oke. Gue kan juga itu malam-malam posisinya pakai flash. Nggak terlalu jelas. Akhirnya besokannya gue kerja lagi, gue cek. Pas gue cek CCTV itu ada tuyul. Beneran di situ. Anjing bener gue. Langsung gue sama temen gue, wah Iya. parah ini. Tapi untung Gua ada yang hilang tapi ya. Tapi nggak ada yang hilang bang, untungnya alhamdulillah. Tapi pas gue kasih tahu temen gue, pantesan gue di depan, lu ngasih kabel ke gue, kata temen gue, itu kabel berminyak bro. Sudah udah gitu bau gosong, makanya gue ragu buat nyolokin. Wah, jangan-jangan Iya. si tuyul itu udah kemana-mana kan. Iya. Udah gitu gue cek CCTV, gue udah ngeliat bentukannya kayak gitu bang, buset. Itu dari belakang. Nggak lu dari depan gimana tuh? Oh, jadi kelihatan dari CCTV itu tampak belakang. Tampak belakang. Kalau gue bisa ciriin ininya, badannya gitu, posturnya gitu ya. Dia ini segede ini bang, Aqua, tahu? Aqua. Botol Aqua bang. Aqua botol yang berapa liter? Seliter. Yang 1,5 segitu. 1,5 ya kan? Ya. Kecil kan? Terlalu gede ya. Kecil kan? Kecil banget segitu. Terus tapi palanya gede. Lu bayangin deh tuh. Badannya segitu, palanya gede. Gue lihat di bayangan aja. Gue lihat siluet bayangannya aja udah ngeri kan. Iya, ini apaan? Pas gue lihat-lihat, pas gue lihat bentukannya di CCTV kayak gitu. Wah, gue nggak bisa tidur bang. Gue nggak bisa tidur. Gue juga kerja shift 2 udah males. Iya. Gue akhirnya shift 1 terus. Tapi sebelumnya ada nggak sih apa namanya kayak kehilangan apa gitu? Sebelumnya seminggu sebelum kejadian itu gue ada kehilangan duit berangkas 500.000. Wah. Itu. Jangan-jangan ya. Nah, gue juga mikir apa jangan-jangan ini kali ya. Tapi gue masih ngecek terus sih, karena gue nggak seuzon kayak gitu. Tapi bisa jadi karena itu bang, soalnya seminggu ini belum ketemu duit 500.000 itu. Iya. Tapi orang-orang toko gimana? Orang-orang toko apa pernah ngalamin kejadian yang sama atau enggak? Kira-kira selama di situ? Kalau temen gue ada bang. Ada. Jadi bawahan gue MD, dia pernah ngalamin sama kayak gue, pulang malam karena tutup bulanan kan. Toko tutup bulanan. Pulang larut malam. Tapi kalau dia kejadiannya bukan kayak gue. Kalau dia tuh ibu-ibu di atas berangkas. Ibu Kunti kayaknya. Terus? Tapi kalau Kunti kan putih bang. Putih gitu, rambut panjang kan yang sesuai di
Ngomongin orang-orang. Nah, Iya, kalau ini biasanya ya. kalau ini dia berpakaian kayak ibu-ibu, kayak berkerudung gitu. Oh, pakai. Jadi temen gue ya mikirnya Dia duduk posenya gimana? posisinya dia berdiri. Oh, berdiri di atas. Tapi nggak mungkin kan, itu berangkat tinggi. Tapi ada sempet kerekam juga nggak? Kalau itu di CCTV nggak ada. Kalau itu nggak ada. Iya, jadi itu menurut cerita teman gue aja. Pas dia mau balik kerja gitu. Pas dia mau pulang, mau ngecek berangkas, mau matiin lampu gudang, dia ngeliat itu. Oh, berarti minimarket itu emang Kayaknya minimarketnya emang udah nggak beres itu. iya, udah nggak beres tuh. Tapi setelah kejadian itu ada nggak hal-hal lain yang dialamin sama karyawan lain? Paling bau menyengat sih bang. Bau dong. Bau menyengat. Kita sering nyebutnya tuh kebakaran. Ini bau kebakaran nih. Jadi kita tuh sama teman-teman minimarket, tim gue lah. Kita udah biasa gitu. Wah, bau kebakaran nih bro. Pasti lagi berdiri tuh, gitu. Kita udah saking santainya bang. Jadi kita buat bercandain aja lah. Kayak gitu. Tapi ada nggak sih usaha buat ini kayak ngusir atau kayak ngajiin gitu di situ? Ada nggak sih? Kalau gue sempet pernah ngomong ke atasan buat ngadain pengajian lah. Iya, seenggaknya pengajian. Kan buat gue juga kan tim karyawan gini buat dia kenyamanan kerja di toko lah gitu. Tapi katanya nggak perlu, kata atasan gue. Kalian sholatin aja di gudang. Karena kan emang nggak pernah sholat bang, jarang lah. Jarang ya. Tuh jarang banget. Jadi ya udah akhirnya gue punya inisiatif sama teman-teman gue sholat jamaah tuh. Kita sholat jamaah bertiga. Tapi pas kita sholat, temen gue pas sebelum wudhu, kan kita wudhu duluan tuh berdua. Temen gue terakhir tuh. Dia ngomong, aduh bro, gue kayaknya ngikutan sholat, bau kebakaran. Sebenarnya memang di satu usaha, satu tempat tuh pasti seenggaknya tuh ada tempat ibadah. Ada yang ibadah, ada yang ngajiin sholatin gitu, biar makhluk-makhluk di situ tuh juga tahu kalau kita tuh beriman gitu ya kan. Betul. Oke guys, sampai di situ dulu perjumpaan kita tadi. Banyak banget cerita yang dikasih tahu, ini udah lumayan bikin kita merinding. Karena di semua tempat itu pasti ada makhluk gaib ya guys. So jangan lupa mantengin terus channel ini, karena channel ini bakalan terus ngadirin kisah-kisah horor atau misteri yang bakalan kita kasih. See you, bye bye.